Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya di saat saya terkena asam lambung pada anjing. Ya, saya belum mengetahui gangguan ini. Ya, memang sebelumnya saya tidak pernah tahu atau mengetahui ada gangguan seperti ini. Bahkan dalam seumur hidup saya baru kali ini tahu, walaupun misalkan bukan saya yang terkena, baru sekarang saya mengetahuinya. Di sini saya akan bercerita di masa-masa saya kebingungan dengan kondisi saya ketika sudah sering berobat, bahkan sering diinfus ya. Saya diinfus 3 kali, dan berobat pun saya sering bolak-balik ke mantri, bidan, ke puskes, tapi penjelasannya ya cuma gitu-gitu aja. Dan perubahannya ketika minum obat saja. Ketika kita sudah selesai minum obat, kondisi kita kembali lagi parah. Itu yang mungkin membuat saya kebingungan. Yaitu saya sangat-sangat bingung, dan pikiran pun terasa kacau. Nah, ketika saya kebingungan, saya memberanikan diri untuk ke rumah sakit. Setelah saya sudah sering kali periksa, berobat rutin hampir 2 bulan lebih ya. Waktu itu saya periksa rutin hampir 2 bulan lebih. Ketika saya berobat ke dokter klinik, maksudnya bukan dokter rumah sakit, ke mantri, ke bidan, ke puskes, sekitar 2 bulan lebih. Dan setelah 2 bulan lebih itu, di masa-masa saya kebingungan, saya ketakutan, tapi saya belum mengetahui, sama sekali belum mengetahui bahwa saya itu terkena gangguan asam lambung dan anxiety ya. Nah, setelah saya ke rumah sakit, saya dirawat kalau nggak salah 3 hari. Itu saya dicek semua, ternyata semuanya bagus, dan penjelasan dokter itu cuma lambung sedikit, katanya, cuma ada iritasi sedikit. Tapi kok saya bingung, kok rasanya campur aduk ya. Rasanya jantung berdebar, lemas, letih, lesu, terus semua organ tubuh tuh mengalami yang tidak enak sekali ya. Dingin, hawanya dingin, panas dingin, mata berat, sayu. Nah, setelah balik ke saya dari rumah sakit, saya berinisiatif untuk melihatnya atau mencarinya, atau mencari pengetahuan di YouTube. Kalau tidak salah, saya mencari waktu itu, mengetik penyakit lambung dengan banyak keluhan, kalau tidak salah. Itu yang pertama keluar itu channel Bapak siapa ya, mentor waktu itu, Bapak Abdurrahman. Channel beliau yang keluar di akun YouTube saya, yang saya lihat sekali, terus saya lihat channelnya dan saya pelajari. Setelah itu pas saya cari, keluar lagi channel Bang Sultan Ngapak ya,
pikirin. Saya lihat lagi channel beliau, tentu saya pelajari, dan alhamdulillah setelah saya pelajarinya melakukan 3P olahraga. Memang awal-awal tuh sangat susah ya, awal-awal tuh sangat susah sekali kita menjalankan 3P. Itu butuh waktu ya, bahkan 1 bulan pun perubahan itu cuma sedikit ya. Ketika saya di awal-awal olahraga itu saya tidak berani jauh-jauh ya, karena ketika saya olahraga jauh tuh perasaan tuh takut inilah, takut itulah. Tapi saya tidak menyerah. Setiap pagi saya rutin olahraga, saya jalani, dan alhamdulillah sedikit demi sedikit saya sudah mulai berani agak jauh. Dan pesan saya buat teman-teman, jangan merasa takut, jangan memaksakan diri, dan berlatihlah maksimal mungkin, konsisten. Semua butuh proses, semua bertahap. Tetap semangat, jangan menyerah, jangan mengeluh, tetap konsisten. Semua tidak berbahaya, semuanya gangguan pikiran ya. Saya rasa cukup untuk kali ini. Semoga teman-teman semua membaik, sembuh total, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.